berdiri ya mulai aku pindah. Jadi tahun 2017 bulan Juli. Sudah mulai berdiri ini ya. Ya berarti sudah sekitar 3 tahunan, 4 tahunan juga ya untuk berdirinya ini. Nah, Mbak Awang sendiri melihat ekoprint sekarang yang udah banyak di Indonesia, apalagi UMKM sekarang kan banyak banget ya pemain-pemain ekoprint. Gimana Mbak melihat ekoprint yang berkembang sekarang ini? Pertama seneng, kedua sedih. Ada seneng, ada sedih, terus gimana nih? Senengnya gini, ketika apa yang kita create ya, apa yang kita punya, ilmu yang kita punya itu bisa dibagi ke banyak orang dan bisa dimanfaatkan ke banyak orang. Cuman kayaknya ada step saya yang ketinggalan. Jadi saya tidak bisa memberikan edukasi yang tepat ke segitu banyak pelaku ekoprint gitu. Jadi tidak dibarengi dengan edukasi yang tepat. Banyak fenomena-fenomena yang membuat saya yo sedih, yo kecewa, yo setengah putus asa melihat banyak kerusakan di mana-mana ya. Jadi ada untuk beberapa mendapatkan resource-nya. Iya. Jadi beberapa teman-teman itu mereka ramban daun dan tidak memperhatikan etika-etikanya. Jadi cara ambil daun, potong dahan dan segala macam itu mereka tidak perhatikan. Jadi banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi penjarahan daun di mana-mana. Nah, itu dia yang bikin berarti sebenarnya kan untuk kita terjun di ekoprint dan menggunakan resource yang dari alam semestinya juga tidak merusak alam ya. Harusnya begitu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Itu yang bikin saya sedih. Nah, itu dia memang tantangan buat kita pemain, sama sih hampir sama ya. Cuman kalau disimbolkan lebih ke pewarna alamnya ya. Nah, untuk mendapatkan pewarna alamnya juga kadang-kadang ada kesedihan miris lah ketika melihat ada teman-teman yang basically-nya menyebutnya kita bermainnya dengan alam tapi tidak menjaga alam. Itu juga terjadi di ekoprint ya. Itu ya, semoga nanti setelah ini ya Mbak ya semuanya akan bisa lebih aware dengan lingkungan ya kan. Tanam, terus petik dan berkaryalah. Tapi jangan menjarah, jangan merusak. Kalau bisa tanam sendiri. Ya, tanam, petik dan jagalah ya. Berkaryalah. Oh, berkaryalah gitu ya. Tanam, petik dan berkaryalah. Nah, itu dia. Oke, Mbak Awang, kalau seandainya teman-teman yang mau belajar ekoprint, bisa nggak langsung datang ke sini? Atau ada jadwal-jadwal untuk workshop tertentu? Iya. Biasanya itu aku ada workshop setiap bulan. Jadi 1 bulan sekali. Cuman karena pandemi ini aku off kan sampai batas waktu yang aku tidak tahu. Tidak ditentukan. Ya kan? Ya, demi keamanan ya. Jadi kalau selama ini workshop dilakukan sebulan sekali di Balai Kagunan ini, tapi karena pandemi memang sementara dipending. Ada gambaran untuk virtual workshop nggak, Mbak? Enggak ya? Atau tutorial yang dibagi gitu? Enggak. Aku orangnya agak idealis ya. Idealis itu bahasa halusnya. Tapi bahasa lugasnya mungkin agak rewel gitu ya. Agak rewel dan pakem. Ada pakem-pakem tertentu yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi kalau aku itu segala sesuatu itu harus touchy. Jadi ketika ekoprint harus divirtualkan, sharing tentang teknik ekoprint kok kayaknya ini ya kurang touchy ya. Karena kan lagi banyak tuh sekarang pemain-pemain karena pandemi ya, yang biasanya kita melakukan secara offline dan akhirnya diganti nih secara online, secara virtual, bikin tutorial gitu. Karena bagiku mengajar itu bukan hanya sekedar untuk dapat duit ya, tapi dengan mengajar itu aku
aku punya tanggung jawab secara moral terhadap murid-murid. Jadi ada esensi di dalamnya ya. Gitu. Wah. Dan kamu tahu gak sih kawan Simbok, sekarang Mbak Awang ini paket komplit loh. Kenapa paket komplit? Ternyata sekarang itu jadi YouTuber juga. Nah, itu juga tuh yang bikin penasaran Simbok ya gitu. Jadi memang ternyata ya Mbak, era pandemi ini membuat kita lebih kreatif ya. Iya. Atau lebih gila lagi idenya. Mungkin karena ini ya nggak banyak yang bisa dikerjakan. Karena jadi mungkin otaknya lebih liar. Nah, kita nggak bisa diem, intinya gitu ya. Kita nggak bisa diem di rumah, yang tadinya bisa kemana-mana, bisa apa aja dikerjain, sekarang harus di rumah. Itu Simbok banget ya, nggak bisa di rumah dan nggak bisa diem. Nah, kok akhirnya terjun ke YouTuber? Sebenarnya udah sejak beberapa tahun yang lalu, karena kebetulan aku concern ke perempuan, concern ke anak, terus aku bikin kelompok belajar rumah bangkit dan segala macam tentang anak kan. Jadi teman-teman itu banyak yang menyarankan bikin buku atau bikin channel YouTube dan segala macam. Tapi karena aku itu udah terpola bahwa kalau SPK belum turun itu aku tidak akan melakukan apapun gitu. Dan di masa pandemi ini kok tergerak untuk bikin sesuatu yang itu bisa menginspirasi banyak perempuan, tetap dalam koridor perempuan karena aku concernnya di perempuan, yang bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Dan aku pengen ngangkat perempuan-perempuan di balik layar, jadi bukan perempuan dengan karir yang bagus yang sudah ter-show off ya selama ini, tapi yang di balik layar, jadi kayak buruh tandur kayak gitu, terus teman-teman pengajar yoga kayak gitu, yang mereka punya story sendiri sebetulnya. Terus yang bisnis catering kecil-kecilan, yang semua dilakukan di rumah, dari rumah. Betul. Itu udah berapa lama atau memang baru di pandemi ini? Baru di pandemi, mungkin karena nggak banyak kegiatan ya. Dan luar biasa loh ya. Jadi tadi sempat ngobrol bareng ya Mbak ya. Jadi sama sebenarnya ini tuh ya, karena sama-sama nggak bisa diem ya, jadi bukan kita memanfaatkan atau orang bilang aji mumpung, ya oke lah ya aji mumpung, tapi belum tentu semuanya aji mumpung itu sebenarnya bisa berkembang ketika kita juga nggak kasih esensi di dalamnya. Iya betul. Ya kan, gitu kan Mbak. Jadi kayak Mbak Awang indipnya memang ada di perempuan, di anak-anak. Simbok indipnya ada di UMKM gitu, yang akhirnya memang kita niatnya membuat ini semua untuk lebih bermanfaat bagi banyak orang. Iya, dan emang panggilannya begitu kali. Iya, jadi kayaknya udah diarahinnya begitu, ya kan? Sampai akhirnya Simbok juga kesini nih ya, ke Jogja, dan akhirnya diarahinnya ke sini, kebalik lagi. Nah, Mbak Awang, aduh nggak kerasan ya kita udah ngobrol panjang lebar, dan aku juga nggak sabar pingin nanti lihat workshopnya gimana sih cara bikinnya. Aku mau ngintip-ngintip dapurnya loh ya, itu nanti. Oh, jangan hanya ngintip-ngintip, ikut mukul-mukul juga. Wah, nanti. Ikut mukul-mukul ya, mumpung ini lagi agak-agak gimana nih hati, nanti tak pukulin tuh ya nanti semuanya. Nah, kalau orang mau kesini nih kemana sih Mbak? Kalau teman-teman kawan Simbok yang mau kesini? Ini studio saya. Bisa di Google juga bisa ya, Balai Kagunan Studio Tamanan. Ada di Jalan Mawar B20 Tamanan Wetan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Wah, itu dia. Panjang banget yang diingat sama Simbok, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Nggak apa-apa, yang diingat belakangnya doang. Kan tadi udah disebutin di awal, ada di Maps, ada di Google, ya kan? Balai Kagunan apa tadi Mbak terusannya? Balai Kagunan Studio Tamanan. Oh, Balai Kagunan Studio Tamanan. Dan di sini enak banget ya. Bukan hanya nanti kamu datang ke sini tuh ya lihat galerinya, produk-produknya semua yang ada di belakang ini. Aku nggak mau cerita satu-satu produknya apa karena kamu harus ke sini. Lihat langsung, pegang, ya kan? Semua itu kalau udah dipegang nempel. Ya gitu. Tapi di sini kamu juga bisa ngobrol loh nanti sama Mbak Awangnya. Di sini kamu bisa ngintipin juga dapurnya nanti. Kalau secara online ada di mana nih Mbak? Aku ada di IG biasanya, katalognya ada di awangkagunan.id. Awang. Oh, di Instagram di awangkagunan.id. Selain di Instagram ada lagi?
Nggak ada. Jadi via Instagram aja ya gitu. Atau mungkin ada produknya dari Kagunan yang ada di galeri di Jakarta mungkin Mbak? Sebelumnya ada di Pendopo sama alun-alun Indonesia, tapi karena Pandemi ya. akhirnya barang sementara aku tarik dulu semua. Oke, berarti nanti untuk kawan-kawan Simbang yang ada di Jakarta setelah pandemi nanti bisa dilihat lagi ya kan, bisa dilihat lagi barang-barang atau produk dari Kagunan yang kok kayaknya jauh banget ya ke Jogja gitu ya, belum ada waktu, boleh banget langsung ke sana atau kamu boleh langsung intipin di Instagramnya di awangkagunan.id ya kan. Iya. Buat teman-teman yang ada, kawan-kawan Simbang yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau datang langsung aja tadi ya di searching Balai Kagunan Studio Tamanan di Banguntapan, Bantul ya. Kalau channel YouTube-nya apa sih kalau kita mau lihat inspirasi perempuan-perempuan banyak ini gimana? Ada di channel YouTube Awang Kagunan. Oh, namanya sama Awang Kagunan ya. Iya. Langsung nanti di searching, langsung di subscribe ya kan? Subscribe ya. Subscribe ya itu. Mbak Awang ada sedikit dong kasih kiat atau tips buat teman-teman yang memang mungkin setelah nonton ini langsung terinspirasi cari palu, cari daun, cari kain. Atau mungkin buat teman-teman atau kawan Simbok yang udah terjun di ekoprint, kasih kiat-kiatnya dong. Iya. Untuk ekoprinter Indonesia ya, karena sebutan orang-orang yang bergerak di ekoprint itu ekoprinter. Oh, ke printer, oke. Untuk para ekoprinter Indonesia, karena kita bergerak dengan mengangkat alam ya, labelnya sudah eco, jadi kita punya tanggung jawab secara moral memastikan proses dari A sampai Z itu aman untuk lingkungan. Iya. Jadi bijaklah ya, bijaklah dalam berproses, tanam pohonnya, ambil daunnya dengan bijak dan berkaryalah dengan hati. Aku yakin semua yang kita lakukan dari dalam hati itu akan tercermin nanti setelah hasilnya bisa kita lihat setelah kainnya jadi. Gitu sih. Itu ya tuh. Ya jadi tanam, petik dan berkaryalah dengan hati ya, karena hasil itu tidak akan mengkhianati perjuangan. Betul. Benar banget Atau ya. tidak kebalik ya. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Ya begitulah. Ya itulah ya. Dia berkolerasi dan bertetangga. Hasil dan perjuangan itu. Ya kan? Oke, kawan Simbok semuanya, jangan lupa ya tadi follow ya. Kalau mau lihat produk-produknya Kagunan, kamu boleh follow di Instagramnya di awangkagunan.id. Kemudian juga kamu boleh subscribe channel YouTube-nya di Awang Kagunan, atau kamu boleh datang langsung ke sini. Jangan lupa juga nih ya, nanti follow IG Simbok di simbok.ika Pramesti dan subscribe YouTube aku di Simbok Mus Indonesia. Terakhir buat kawan Simbok semuanya, ingatlah ketika kamu berbisnis, bisnis is not only about profit. Bisnis itu adalah gimana kamu memberikan manfaat untuk sesamamu, bagaimana kamu memberikan manfaat untuk lingkungan, dan bagaimana bisnis kamu bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan kamu. Oke, sampai ketemu lagi di Bincang Simbok berikutnya yang pasti akan membara banget. Sampai ketemu lagi, happy weekend, bye-bye. Sampai ketemu lagi.